Nah, ini kemiri, garam, merica dan ketumbar sudah saya campur ya. Kemiri boleh 5 ya, karena ayamnya 2. Ketumbar sama merica itu 1 sendok kecil masing-masing ya. Kemudian diulek. Oke. Nah, ini diulek sampai halus ya. Kalau sudah halus, nanti dilanjutkan dengan bahan yang lainnya, bawang merah, bawang putih, kemudian lengkuas, kunyit ya. Ada juga ibu-ibu yang paling gampang di blender, tapi kalau menurut saya kayaknya kurang mantep kalau di blender. Lebih baik diulek saja sampai halus ya. Di bawang merah, bawang putih, kemudian lengkuas, kunyit, nanti dilanjutkan ditumbuk juga. Kemudian serainya juga sama dihancurkan ya. Oke. Kalau cabai nanti belakangan, karena itu hanya buat bikin sambal sama garam saja. Nah, ini tadi hasil bumbu yang sudah ditumbuk ya. Kemiri, merica, ketumbar, kunyit, bawang merah, bawang putih, lengkuas ya, lengkuas muda jangan lupa ya. Kemudian juga serai kita geprek di dalam bumbunya. Oke, setelah itu nanti ini kita akan ditumis dengan minyak, digoreng dulu ya, ditumis. Ibu tahu itu airnya itunya sedang aja apinya, biar bumbunya jangan hangus sampai dengan bau harum ya. Oke, nanti kita lanjutkan. Ini minyaknya biar panas dulu ya, biar panas dulu. Nah, masih bunyi-bunyi berarti masih belum panas, masih proses. Nanti kalau udah panas, kompornya dikecilkan, baru dimasukin bumbu. Kita tumis kayak minyak tadi, apinya sedangnya saja sampai dengan bau harum ya. Kalau udah harum berarti udah matang ya. Harus diaduk terus, jangan sampai ada yang gosong bumbunya. Nah, ini sudah harum ya, tadi sudah harum, udah saya masukkan ayamnya, kemudian diaduk-aduk. Nah, diaduk sampai dengan berwarna putih pucat ya. Semua daging udah warna putih pucat ya. Diaduk terus biar bumbunya itu merata. Oke ya. Diaduk-aduk, jangan lupa apinya dibesarkan ya. Kalau diaduk-aduk begini, apinya dibesarkan. Nah, setelah besar ya, udah saya kasih air nih, karena ayamnya 2, ukuran 1,4 kg ya. Jadi kurang lebih 2 kilo lebih. Itu airnya 3-4 gelas air minum kecil ya, gelas kecil ya. Habis ini baru kasih bumbu, bukan bumbu ya, gula atau garam, terserah. Kalau yang mau rasanya agak asin-asin, maka garam duluan ya, garam duluan biar sampai terasa asin ya. Kemudian dibiarkan diaduk-aduk dulu kurang lebih sekitar 2 menit atau 3 menit ya. Kemudian nanti campur gula ya, diaduk terus, ditambah-tambah sampai dengan rasanya pas sesuai dengan selera. Nah, kalau rasa micin itu tergantung, ada yang suka silahkan ditambah, kalau tidak suka nggak usah
ya. Tapi kalau misalnya ingin rasa ayamnya agak manis-manis, maka yang dikasih adalah gula dulu, sama diaduk juga selama 2 menit atau 3 menit ya, diaduk-aduk sambil dipanaskan ya. Ini belum selesai garam ya. Nah, kalau sudah itu, setelah diaduk-aduk sampai 3 menit, gulanya baru kasih garam ya, sama juga diaduk-aduk, garamnya sedikit-sedikit sampai dengan rasanya pas sesuai dengan selera ya, tergantung. Jadi kalau gula dulu, nanti ayamnya rasanya agak manis-manis gitu dagingnya. Tapi kalau garam dulu, itu daging ayamnya rasanya karena yang lebih nyerap duluan kan garam ya, tergantung selera mana yang suka ya. Mana yang suka duluan. Kalau Sasa itu sifatnya relatif, mau suka boleh, tidak suka juga nggak apa-apa. Nah, ini saya sudah mencampurkan, tadi garam dulu ya, saya digaram dulu tadi, baru setelah terasa asin campur gula biar pas bumbunya, mau manis agak manis sedikit, mau asin sedikit ya terserah. Kemudian saya kasih Sasa tadi. Nah, setelah ini baru diungkep ya, diungkep itu ditutup sampai dengan airnya kering ya. Tapi nanti sambil lihat dibuka, kemudian dibalik ya, diaduk lagi, kemudian tutup lagi, ungkep lagi ya. Airnya makin berkurang, dibuka lagi, terus lagi diaduk lagi, baru tutup lagi. Ini saya ungkep ya. Nah, saya tutup dulu ya. Nah, sambil kita ungkep ya, menunggu ayam matang, kita bikin juga cabai tadi kita ulek dengan garam saja udah cukup ya, nggak usah pakai apa-apa, nggak usah pakai micin, nggak usah pakai gula ya, kita hanya pakai cabai dan garam saja. Nah, kita siapkan juga terong yang tadi kita potong dua, kemudian dibelah, kemudian ininya nih kita iris begini. Nanti kalau mau digoreng kita kasih garam sedikit ya. Oke, kalau timun sih ya dipotong-potong biasa, untuk lalapan saja bisa potong memanjang atau ya sesuai dengan selera. Kalau timun, ini ayam sebetulnya sudah matang ya, tapi ada juga yang suka tidak kering, artinya airnya ini masih belum habis ya. Karena ayam udah matang, ada yang suka seperti ini, jadi airnya itu udah agak kental ya, jadi masih campur air dan minyak. Boleh sih, kalau yang suka seperti ini nggak apa-apa, silahkan diangkat untuk disajikan. Nah, ini udah kering ya, udah agak kering, agak sedikit di bawahnya itu agak bau angus gitu ya. Nah, ini kita tunggu sebentar lagi nih sampai kita lihat saja nih kalau masih ada airnya. Nah, ini udah boleh diangkat sebetulnya. Jadi pokoknya asal ada kayak bau angus sedikit, nah begitu boleh diangkat ya. Tapi dibalik dulu biar ada angus sedikit lah, itu selera saya maksudnya. Nah, ini udah saya angkat ya, udah saya hidangkan, tinggal tunggu terong. Nah, ini yang bekas nunggap ayam, sisain minyak sedikit ya, sama bumbu-bumbunya dikit, tinggal tambah minyak. Nah, buat goreng terong. Terong itu nanti ya ininya nih kasih garam sedikit, tapi enggak juga nggak apa-apa, tergantung selera ya. Baru digoreng, mau matang setengah matang tergantung selera. Oke, ini udah matang semuanya ya. Ini ayam ungkep kalau kata saya. Nah, ini sambal, yang doyan sambal bikin yang banyak ya, ditimun silakan diiris yang mau. Nah, ini terong goreng ya, ini ada sedikit jeruk lah atau buah yang lain, terserah apa aja ya. Ini sajian sederhana aja tempatnya juga ya, tapi yang penting adalah rasanya pasti manis. Oke, demikian. Bukan tutorial lah, saya hanya ingin ngasih tahu bagaimana cara bikin ayam ungkep disajikan dengan nasi hangat, atau kalau di kampung pakai nasi liwet, pasti mantap. Terima kasih. Assalamualaikum.